Selamat datang di kelas Matematika Peminatan. Selamat pagi. Selamat belajar. Di video kali ini akan ada review tugas penggunaan turunan fungsi trigonometri. Oke, tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik mampu menentukan titik stasioner, selang naik, selang turun, nilai maksimum dan minimum suatu fungsi, kemudian persamaan garis singgung dan selang kecekungan. Kemudian peserta didik mampu menggunakan konsep turunan fungsi trigonometri dalam menyelesaikan masalah. Apa yang akan kalian pelajari pada video kali ini? Di video kali ini akan diberikan penyelesaian tugas menentukan titik stasioner dan interval kemonotonan suatu fungsi trigonometri. Oke, soalnya adalah diketahui fungsi fx sama dengan 3 sin x ditambah 90 derajat untuk x lebih dari 0 kurang dari 360 derajat. Kalian diminta menentukan yang pertama titik stasioner fungsi fx, kemudian yang B interval fungsi fx naik. Jadi tanya interval fungsi naik dengan dengan hint turunan pertama dari fx sama dengan a cos x ditambah atau dikurangi theta, itu adalah negatif a sin x ditambah atau dikurangi theta. Lucu ya, ini soalnya sin, tapi hintnya malahan cos. Never mind. Penyelesaiannya, pertama, kalian harus menentukan turunan pertama fungsi. Jadi kita mencari turunan pertama fungsi untuk menentukan titik stasioner dan selang interval fungsi naiknya. Fx-nya adalah 3 sin x ditambah 90 derajat. Maka turunan pertamanya, 3 ini kan konstanta, tetap dibuat. Kemudian turunan fungsi sin adalah cos. Ini tetap ya. Jadi f aksen x-nya adalah 3 cos x ditambah 90 derajat. Selanjutnya kita akan mencari titik stasionernya, yaitu ketika f aksen x-nya sama dengan 0. Lah, ini x-nya malahan naik. 3 cos x ditambah 90 derajat sama dengan 0. Ini kan turunan pertamanya dari sini. Kita buat sama dengan 0. Kemudian kita bagi persamaannya dengan 3, maka kita akan peroleh cos x ditambah 90 derajat sama dengan 0. Nah, ingat lagi, fungsi cos itu bernilai 0 di sudut 90 derajat. Maka kalian akan peroleh persamaan cos x ditambah 90 derajat sama dengan cos 90 derajat. Kita gunakan penyelesaian fungsi trigonometri. Yang pertama, untuk cos itu kan dia penyelesaiannya cos x sama dengan cos A, maka x sama dengan plus minus A ditambah K kali 360 derajat. Ini kita gunakan dulu untuk sudutnya yang positif. Maka kalian akan peroleh, ini kan 90 derajatnya pindah ruas, jadi x sama dengan 0 derajat ditambah K kali 360 derajat. Saat K-nya bernilai 0, x-nya sama dengan 0. Ini tidak memenuhi ya. Kemudian, saat K-nya bernilai 1, X-nya bernilai 360 derajat. 0 ditambah 360 kan 360. Ini juga tidak memenuhi. Nah, lalu bagaimana? Kalian gunakan ketentuan yang kedua. Ini sudutnya kita buat negatif. Maka, kita akan peroleh, ini kan pindah ruas lagi ke sana. Jadi, X sama dengan negatif 180 derajat ditambah K kali 360 derajat. Maka saat K bernilai 0, X-nya kita peroleh negatif 180 derajat. Ini tidak memenuhi. Saat K-nya sama dengan 1, X-nya 180 derajat. Nah, ini memenuhi. Jadi kita peroleh titik stasionernya pada saat X sama dengan 180 derajat. Selanjutnya, kita akan menentukan interval fungsi fx naik. Jadi fungsi itu naik kan ketika turunan pertamanya lebih dari 0.
Oke, kita sudah tadi peroleh titik stasionernya kan pada saat X sama dengan 180 derajat. Nah, sekarang kita uji sembarang titik selain X sama dengan 180 derajat ke turunan pertama. Jadi turunan pertamanya itu adalah f aksen X sama dengan 3 cos X ditambah 90 derajat. Jadi pada interval 0 sampai 180 derajat, misalnya kita pilih X-nya sama dengan 90 derajat. Ini bebas aja ya. Kalian mau pakai 30 derajat boleh. Mau pakai 135 derajat boleh. Ini bebas aja, yang penting dia sudut istimewa. Jadi sudut istimewa itu sudut yang nilainya ada di tabel. Kayak gitu. Oke, kalau kita pilih X-nya sama dengan 90 derajat, kita akan peroleh f aksen 90 derajat sama dengan 3 cos 90 derajat ditambah 90 derajat. Oke, ini kan hasilnya 180, berarti 3 kali cos 180. Nah, cos 180 derajat itu nilainya negatif 1. 3 kali negatif 1, kita peroleh negatif 3. Kalian cukup ambil tandanya saja. Tandanya ini adalah negatif. Nih, nanti kita letakkan di garis bilangan kita. Oke, pada interval 180 derajat sampai 360 derajat, kita pilih X 270 derajat. Kalian boleh kok pilih X yang lain, misalnya mau pakai 210 boleh, mau pakai 240 boleh, mau pakai 300 juga nggak apa-apa, bebas aja. Kita akan peroleh F aksen 270 derajat itu nilainya 3. Nih, cos 360 itu nilainya 1 ya. Oke, nih ambil tandanya saja, ini tandanya positif. Sekarang kalian letakkan deh di garis bilangan. Oke, ini 0 sampai 180 derajat, tandanya tadi negatif. Berarti fungsinya turun. Kemudian kalau dari 180 derajat sampai 360 derajat tadi diperoleh tandanya plus. Berarti fungsinya akan naik. Nih, fungsinya naik di interval 180 derajat sampai dengan 360 derajat. Udah deh, selesai. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like video ini. Kalau kalian gak suka, dislike aja. Dan kita akan ketemu pada video selanjutnya.